Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jawab pertanyaan kawan-kawan yang menanyakan kapan Anies Baswedan akan mendirikan partai politik atau ormas. Karena kan soalnya sekarang sangat tepat di balik blundernya Prabowo kemarin itu, Anies Baswedan muncul ke permukaan. Publik melihatnya lagi. Blunder maksud saya itu apa? Sederhana kawan-kawan. Rakyat atau publik, demo-demo kemarin itu yang terjadi oleh masyarakat, itu narasinya adili Jokowi. Karena OCCRP mengatakan runner up Jokowi ini runner up tokoh koruptor di dunia. Luar biasa. Dan rakyat minta diadili Jokowi. Demo malahan. Tapi yang terjadi di Kongres Gerindra, Prabowo memuji-muji Jokowi dan mengatakan dirinya adalah murid Jokowi. Seorang yang bersepeda motor sen kanan belok kiri, dia adalah muridnya, murid terpintar, bahkan bisa-bisa murid lebih pintar dari gurunya. Kan itu yang terlihat. Saya akan bocorkan kepada kawan-kawan, paling tidak kita bisa melihat kapan Anies Baswedan akan mendirikan partai dari wawancara juru bicaranya yang ditunjuk oleh Anies Baswedan, Syahrin. Dan setelah itu kita akan melihat apa analisa Anies Baswedan. Kenapa dia belum membuat partai dan apa analisanya tentang dua tokoh sekarang yang menjadi kingmaker di Indonesia. Termasuk sebenarnya Anies Baswedan. Menjadi kingmaker di Indonesia ini. Membolak-balikkan politik, membolak-balikkan narasi-narasi politik sekarang ini. Ada cuma 3 tokoh lagi. Kita katakan tokoh. Kalau partai-partai politik sudah manut kepada Prabowo semua. Pertanyaan kawan-kawan mungkin PDIP kan di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan tapi harus ngikut kepada pemerintahan. Kalau enggak Hasto tersangka. Kalau enggak Puan Maharani bisa-bisa enggak jadi ketua DPR lagi. Kalau melawan kepada Prabowo. Dan tidak ada untungnya bagi Prabowo untuk membawa PDIP masuk ke pemerintahan. Apa untungnya dari segi politik? Tidak ada lagi. Jelas di sini. Kingmakers di Indonesia ini yang membuat narasi, yang membuat heboh, ada 3 lagi tokoh. Anies Baswedan, Prabowo, dan Jokowi. Dan bagaimana analisa Anies Baswedan tentang 2 tokoh ini sekarang? Makanya Anies Baswedan belum membuat partai. Saya akan berikan penjelasannya kepada kawan-kawan berdasarkan analisa kita tentang jawaban juru bicara dari Anies Baswedan. Kemudian saya akan mengikuti Anies Baswedan ini mulai dari pencalonan pada waktu Pilgub Jakarta tahun 2017. Saya melihat dari akta-akta otentik, jejak-jejak digitalnya, dan bagaimana persepsi kita tentang Anies Baswedan, seorang politikus bersih, jujur. Dia katakan A, dia laksanakan A. Bukan dia sen kanan belok kiri, tidak. Anies Baswedan bukan begitu. Berbeda dengan tokoh yang 2 lagi, itu yang akan kita cerna. Dan Anies Baswedan mengetahui persis itu. Kedua tokoh, karakter 2 tokoh yang membolak-balikkan Indonesia ini sekarang. Anies Baswedan menguasai hal itu. Dan Anies Baswedan bisa membaca perpolitikan saat ini. Paling tidak saya bisa menerka arahnya, cara berpikirnya Anies Baswedan. Kita ikuti dulu cerita dari juru bicara Anies Baswedan tentang kenapa Anies Baswedan belum mendirikan partai atau mengenai koalisi permanen atau pencalonan Prabowo tahun 2029. Sudah mengatakan, kemudian Bung Hekal juga sudah mengatakan. Saya ke Bung Syahrin begitu ya. Bung Syahrin, ini kalau kita lihat ya, presidensial threshold sudah tidak ada. Itu artinya setiap partai politik punya kesempatan untuk menjagokan kandidatnya di pencalonan presiden di 2029. Tapi kemudian langkah cepat diambil oleh Partai Gerindra. Prabowo Subianto dicalonkan kembali menjadi capres di 2029. Akan ada koalisi permanen. Nah, gimana nih nasib Mas Anies Baswedan di 2029? Agak berat rupanya. Ya, jadi yang pertama tentunya Gerindra mengusung Prabowo serta koalisi permanen. Ya tentunya itu adalah ya, hak dari Partai Gerindra dan juga hak dari koalisi permanen. Nah bagi kita ataupun bagi Mas Anies ini kan memang 2029 kan jalan masih panjang. Dan bagi Prabowo juga kan ada catatannya tadi, bila sukses menjalankan seluruh program-programnya. Nah oleh karena itu ini situasi masih sangat dinamis. Kita sudah punya pelajaran sebelum-sebelumnya bahwa koalisi-koalisi yang dibangun, toh permanen akhirnya waktu semakin dekat kan bisa juga sangat tergantung banyak hal tentunya. Kesamaan visi, kondisi internal, dinamika eksternal. Nah ini kan yang mempengaruhi utuhnya sebuah koalisi. Nah bagi Mas Anies sendiri tentunya belum memikirkan sampai dengan 2029. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana berkontribusi dari sisi gagasan, dari sisi partisipasi, memberikan alternatif-alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada. Nah ini adalah sesuatu yang penting untuk melihat sejauh mana rakyat justru melihat apa yang sedang ataupun menjadi tindakan polisi dari pemerintah yang berdampak langsung terhadap rakyat. Nah kondisi ini untuk menilai sesuatu itu ataupun masuk dalam
panggung 2029, nah ini masih cukup jauh. Masih jauh untuk itu. Jauh. Tapi kalau dengan pernyataan Anda meyakini akan ada dinamika, tampaknya koalisi tidak begitu permanen atau gimana? Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan gitu, ada yang sudah tanda tangan bersama, sudah membangun koalisi bersama, tapi itu ternyata buyar. Ketika ada hal yang belum cocok, ya tentunya masing-masing memiliki jalan sendiri-sendiri. Dan kita tahu bahwa partai politik di Indonesia memiliki kemandirian dan kesepakatan ataupun keputusan-keputusan internal yang biasanya saling menghargai. Nah, ini kan baru 100 hari lebih sedikit. Masih cukup hari-hari ke depan yang begitu panjang. Dinamika ini pasti akan terus ada. Apalagi misalnya kita tahu bahwa memang kondisi kebangsaan kita kan seperti ini. Masyarakat juga sedang menghadapi situasi yang berat. Dan kami melihat bahwa kontestasi politik 2029 masih terlalu dini kalau misalnya membicarakan soal itu. Kontestasi 2029 masih dini untuk membicarakan hal itu sampai ke pencalonan presiden. Betul. Tapi kemudian kita tahu nama Anies Baswedan kan di sejumlah daerah di Jakarta khususnya juga kan punya ininya sendiri ya, anak abah dan segala macamnya begitu Kak. Apakah kemudian yang jadi pertanyaan kita semua, kapan sih sebenarnya seorang Anies Baswedan akan mendirikan partai politik begitu ya untuk bisa nanti di 2029 begitu ya untuk menjadi alternatif dari kandidat-kandidat yang sudah ada begitu. Salah satunya adalah Pak Prabowo Subianto yang kemudian sudah diusung oleh Partai Gerindra. Ya, tentunya bagi Anies sendiri kita sudah juga punya pelajaran yang banyak. Yang Artinya bahwa kebutuhan partai politik dan juga Anies Baswedan, nah ini memang kebutuhan yang kita lihat penting. Nah oleh karena itu ya semua ini kan punya tahapan-tahapan, ada fase-fasenya. Bahwa ada modal dasar kerelawanan yang selama ini terbangun dari Pilgub 2017, Pilpres kemarin 2024 dan bahkan yang baru-baru ini Pilkada, ini kan semua adalah modal dasar yang dimiliki, yang memiliki afiliasi dan dukungan kepada Anies Baswedan. Nah apakah ini nanti akan menjadi partai politik? Nah ini kita juga masih mempertimbangkan itu. Tapi bahwa ini sudah terorganisir, ya saat ini sudah terorganisir dengan baik dan tentunya tahapan-tahapan itu akan kita lalui. Yang jelas bahwa dengan penghilangan presidential threshold, ini adalah peluang tentunya bagi Anies Baswedan untuk ikut dalam 2029. Tapi itu pun ya terlalu jauh lah. Saat ini adalah membuktikan bahwa gagasan-gagasan yang selama ini diusung oleh Anies, diperjuangkan oleh Anies justru relevan dengan kondisi kekinian. Nah sehingga itu nanti kita harapkan adalah mendapatkan perhatian dan kepercayaan rakyat. Dan sehingga itu bisa menjadi modal ke depan. Namun yang kedua, bahwa kita tahu Prabowo juga saat ini sedang membangun persatuan nasional. Yaitu bersatunya seluruh kekuatan politik untuk bagaimana melakukan percepatan pencapaian tujuan nasional. Nah, dalam kerangka itu ya kita melihat bahwa Anies Baswedan juga menjadi potensi bagian dari itu juga. Artinya bahwa kondisi saat ini ketika pemerintah melakukan itu dalam konteks apa yang dilihat oleh rakyat itu baik, ya tentunya ini didukung. Tapi bahwa ketika ini dianggap berbeda ataupun tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak publik, ya ini juga harus diingatkan. Nah posisi itulah yang saat ini kita ambil untuk melihat bahwa kita bukan anti pemerintah, kita juga bukan harus berbeda terus dengan pemerintah, tapi bagaimana mendorong agar apa yang menjadi kehendak publik, apa yang menjadi cita-cita nasional ini bisa diwujudkan secara bersama. Sekarang pertanyaannya, apa kegiatan Anies Baswedan sekarang? Anies mendekatkan dirinya ke tempat-tempat sosial. Kemudian bersama-sama tokoh-tokoh agama. Itu karakter Anies Baswedan. Artinya sifat dia, janji dia, semuanya akan terjaga nanti. Dan kita lihat kemarin itu, Prabowo sangat menyanjung Jokowi dan mengatakan Jokowi adalah gurunya. Gurunya seorang runner-up korupsi di dunia. Ingat itu. Yang sen kanan belok kiri. Apa artinya? Kalau sudah berguru kepada orang tertentu yang punya sifat seperti itu, jangan-jangan muridnya lebih hebat daripada itu. Lebih hebat daripada itu kan? Anies bisa membaca. Ada pertanyaan di situ. Kenapa kongres luar biasa harus diadakan Gerindra sekarang? Itu dari segi politik. Anies membaca hal itu. Dan Anies mengetahui kalau namanya kongres luar biasa, itu luar biasa. Ada kejutan di situ. Padahal kalau normal saja, Prabowo diminati oleh rakyat. Tak perlu, karena Prabowo kan ketua umum Gerindra saat ini. Ngapain pula dibuat kongres luar biasa, kemudian dipilih Prabowo, kemudian diumumkan sekarang ini pencalonan tahun 2029. Kemudian kalau kita lihat pidatonya, Anies mengetahui pidato dari Prabowo memuji-muji Jokowi, mengangkat-angkat Jokowi, itu belum tentu sebenarnya. Ingat kita, manusia ini punya karakter. Karakter politikus itu, sen kanan belok kiri tadi yang saya katakan, kalau Anies mengatakan memuji atau mengkritik, itu benar itu. Tapi kalau orang sen kanan belok kiri ini, belum tentu yang dikatakannya itu adalah sebenar-benarnya. Karena pertanyaan kita, kenapa harus sekarang diumumkan koalisi permanen, kemudian diumumkan Prabowo untuk 2029? Sementara begitu juga, Jokowi memuji-muji Prabowo. Prabowo adalah presiden terkuat. Orang cuma mengkritik Jokowi, katanya kan?
tak berani mengkritik Prabowo. Artinya Prabowo sangat kuat di situ. Kalau sangat kuat, dia terus melindungi Jokowi. Teruslah lindungi saya. Artinya Anda adalah penjaga saya. Teruslah menjadi penjaga saya. Dan begitu juga setelah itu Jokowi katanya mau membuat partai politik terbuka, super TBK, perusahaan terbuka, penjualan sahamnya ke luar negeri, ke seluruh dunia. Apa artinya di situ? Kalau Jokowi membuat partai, yang pasti diusungnya bukan Prabowo. Ngapain dia ngusung Prabowo jadi presiden lagi? Dia akan usung Gibran. Artinya di sini mereka saling puji, belum tentu saling puji. Sebenarnya bisa-bisa saling memanfaatkan, saling merekayasa, saling bermain narasi. Kita harus mengatakan begitu, dan Anies Baswedan melihat hal itu. Anies tentu saja mengetahui Jokowi yang sangat memuji-muji Megawati sebelumnya, 10 tahun memuji-muji Megawati, manut pada Megawati, dia katakan Megawati begini, tiba-tiba dia khianati, kan? Itu satu hal. Prabowo begitu di luar pemerintahan berlawanan dengan Jokowi, dia tinggalkan konstituennya, dia tinggalkan orang-orang yang berjuang sama dia untuk menjadikan dia presiden pada waktu 2019. Itu tak akan lekang dalam pemikiran, cara berpikirnya Anies Baswedan. Karakter seperti ini dia tinggalkan, dia khianati aspirasi masyarakat yang besar juga pada waktu 2019 yang mendukung dia. Dia masuk ke barisan Jokowi. Apa artinya di situ? Apa itu bukan pengkhianatan? Kalau pengkhianat dengan pengkhianat, kalau orang pernah berjanji dusta, berkata bohong, apa bisa dipercaya dia terus-menerus? Tidak. Kita harus membacanya begitu, dan Anies Baswedan mengetahui persis hal itu. Dan seperti yang dikatakan Sarin, masih lama waktunya. Artinya Anies Baswedan melihat sekarang bibit-bibit perpecahan antara Jokowi dengan Prabowo. Mungkin orang lain tidak melihat. Belum tentu kata-katanya memuji itu memuji sebenarnya. Bisa juga memanfaatkan. Bisa jadi kawan-kawan. Itu karakter namanya. Makanya Anies Baswedan membaca hal itu. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Sarin, saat ini sebenarnya tidak perlu membuat partai sama sekali setelah keputusan MK Presiden Threshold tersebut. Kepentingannya kemarin mendirikan ormas atau memberikan partai untuk bisa mencalonkan Anies, mencalonkan diri menjadi presiden. Ternyata antara ini ada kingmaker yang dua saya katakan tadi itu terjadi kemelut sekarang. Kan masuk akal. Masuk akalnya begini, kenapa Gerindra harus mengadakan kongres luar biasa dan mengumumkan Prabowo sekarang? Atau kenapa Prabowo tidak mengumumkan sekarang dengan Gibran langsung berpasangan? Dan yang kita tahu di barisan pemerintahan Prabowo itu, barisan pro Jokowi lebih besar kan sekarang. Calon-calon kepala daerah yang kemarin itu orangnya Jokowi semua. Yang menang dari barisan Koalisi Indonesia Maju. Ingat itu. Kapital atau modal Jokowi untuk menaikkan Gibran menjadi calon presiden sangat besar. Berlawanan dengan Prabowo. Sekarang yang berantam itu adalah teman sama teman. Anies Baswedan di luar. Makanya Anies Baswedan disediakan panggung terus-menerus. Begitu dua orang ini baik saling muji, ataupun saling bentrok, ataupun saling mendatangi, Anies Baswedan mencuat langsung. Jadi untuk apa membuat partai saat ini? Menyusahkan para pendukung. Bukankah Anies Baswedan sangat simpati, empatinya kepada para pendukung? Ngapain menyusahkan pendukung? Nanti gara-gara mendukung dia, dianiaya, dizolimi, dimacam-macam kan? Dipersekusi, kan kita tahu. Pendukung-pendukung Anies ini rata-rata dipersekusi lah. Masalah pajaknya diperiksa, kan itu yang dikatakannya. Teraniaya pendukungnya. Makanya dia punya pemikiran yang brilian. Dia biarkan dulu. Terlalu lama, 2029 kan? Paling tidak saya bisa membaca pikiran. Mungkin lebih hebat pemikiran Anies Baswedan, tapi paling tidak itulah salah satu alasan kenapa Anies Baswedan belum mendirikan partai sampai saat ini. Belum mendirikan ormas saat ini. Atau memang tidak perlu sama sekali. Banyak partai-partai yang akan membaliau nantinya. Itu akan terdeteksi tahun 2028. Demikian kawan ya. Semoga kawan-kawan bisa mengerti kenapa Anies Baswedan belum mendirikan ormas ataupun partai politik sampai saat ini. Terima kasih.